Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala syahru Ramadan an baqiyatus syuhur tasharrufan wa takarruman li ummati sayyidina Muhammad bi sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana adin nifaq, Allahumma saffi qulubana kama saffita quluba awliyaik, Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala kebaikan yang diberikan oleh Allah. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beriktikaf di masjid ini di bulan yang agung yang mulia, yang mana di antara anjuran para ulama melalui kitab-kitab yang mereka tulis, dan itu adalah anjuran Allah melalui Nabi Muhammad, yaitu memperbanyak iktikaf di masjid. Ya. Tapi ketahuilah bahwa iktikaf itu tidak akan terwujud tanpa adanya niat. Oleh karena itu, semua ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah yang ada di muka bumi ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah kalau tanpa dibarengi dengan niat. Nah, kemudian bagaimana cara niatnya? Ya, saya niat iktikaf di masjid ini. Sudah. Maka duduknya kamu di masjid, meskipun kamu tidak membaca Al-Quran, kamu hanya diem saja, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ulama sepakat kalau iktikaf di bulan Ramadan itu hukumnya sah. Karena sebagian ulama ada mensyaratkan iktikaf tidak akan sah kecuali dibarengi dengan puasa. Nah, sekarang di bulan Ramadan semua orang puasa. Maka di saat dia iktikaf di masjid, duduk di masjid beriktikaf, ya, tanpa umpamanya membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, hanya duduk saja mendengar pengajian apapun, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah bagian daripada menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan, atau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Kita telah memasuki hari ketiga dan insya Allah nanti akan memasuki hari keempat. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Maka yang harus kita pikirkan di sini adanya introspeksi diri, koreksi diri. Selama 3 hari ini apa yang kita dapatkan dari kebaikan? Jadi masuk 3 hari di bulan Ramadan ini, apa yang kita dapatkan? 1, Quran kita bagaimana? Hari pertama dapat berapa? Hari kedua dapat berapa? Hari ketiga Quran dikoreksi, dicek, baca atau tidak. Kemudian yang kedua, pernah enggak kita menangis karena takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah di 3 hari ini? Kamu setiap malam sudah 3 kali sholat taraweh, ya kan? Malam pertama ada rasa khusyuk enggak? Malam kedua ada rasa khusyuk enggak? Malam ketiga ada rasa khusyuk enggak? Atau di dalam pikiran kamu kapan cepat selesai di dalam sholat tarawih? Atau memang ada rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah? Ada kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah? Ada kerinduan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini 3 hari ini harus kita introspeksi. Jangan sampai nanti selesai 10 hari kita tidak mendapatkan apa-apa, masuk pada 10 yang kedua, yaitu ampunan Allah. Maka seorang muslim harus selalu melihat, kemudian mengkaji apa yang saya lakukan,
Nah ini. Kemudian yang ketiga, tadi saya katakan yang pertama apa? Baca Al-Qur'an. Yang kedua apa tadi? Pernah nggak kita menangis selama 3 hari di bulan Ramadan ini, meneteskan air mata? Ya. Yang ketiga apa itu? Yaitu ada ibadah selain sholat taraweh yang kadang kamu lupakan, bahkan itu lebih utama daripada sholat taraweh. Apa itu? Yaitu sholat sunnah. Ada orang kadang sholat taraweh tapi nggak sholat qobliyah atau nggak sholat ba'diyah setelah isya. Lebih mana sholat ba'diyah setelah isya sama sholat taraweh? Lebih utama sholat ba'diyah isya daripada sholat taraweh. Maka banyak orang salah, lebih mengutamakan taraweh daripada ba'diyah, salah. Ya, jadi apa? Jadi di sholat ba'diyah itu atau qobliyah itu pahalanya lebih besar daripada sholat taraweh. Yang keempat, bermunajat kepada Allah. Ada kesempatan kamu bisa bangun malam, karena di antara kamu pasti bangun malam karena ingin makan sahur. Enggak dibangunkan pun bangun sendiri. Beda kalau sebelum Ramadan kamu dibangunkan, lari ke sana, lari ke sini. Tapi sekarang pasti bangun karena ingin sahur. Nah, setelah sahur coba ibadah 10 menit, 15 menit. Membaca Al-Qur'an. Itu waktu yang mahal. Kalau Anda ingin cerdas, baca Al-Qur'an setelah bangun malam. Maka kecerdasan akan ada dalam diri kamu. Yang aslinya enggak cerdas, Allah jadikan cerdas. Kapan waktunya? Baca Quran setelah bangun malam, sebelum subuh. Ada waktu 15 menit, 20 menit. Kamu baca Al-Qur'an sambil kamu renungi. Baca Al-Qur'an per ayat, dari ayat ke ayat. Maka Allah akan memberikan kecerdasan. Allah akan memberikan pemahaman kepada kamu, yang mana kecerdasan dan pemahaman ini tidak akan didapatkan dengan cara apapun. Ya, tak kasih cara kamu. Yang merasa repot ngapalin, aduh sulit ini. Sekarang mulai sebelum subuh, ya, sebelum subuh atau bangun malam itu baca Al-Qur'an. Baca. Maka otak kamu akan encer, otak kamu akan cerdas dan pintar nanti, ya, sukses sambil minta kesuksesan kepada Allah, baik sukses di dunia dan sukses di akhirat. Nah, sambil minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, sambil kita introspeksi diri, merenung berapa banyak makhluk Allah yang kita sakiti, berapa banyak makhluk Allah yang kita ganggu, berapa banyak makhluk Allah yang tersinggung gara-gara kita. Sambil kita pikir-pikir, sambil kita renungi itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kita teruskan kajian kitab Fiqhus Syiyam. Ini agak sedikit panjang dan kurang penting. Kita langsung halaman ke-17. Halaman 17. Tahu semuanya halaman 17? Yang nggak punya kitab harus punya kitab. Kamu gimana? Nanti kalau kamu nggak punya kitab, di saat kamu pulang nanti disuruh ceramah tentang puasa, kamu nggak punya modalnya. Tapi kalau kamu punya modalnya, kalau kamu punya kitabnya, besok satu saat kamu buka di rumah. Jadi ustadz, jadi apapun kamu tentang puasa, pembahasan tentang puasa, bisa kamu paham. Nah ini ya, halaman 17 baris yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris yang ke-7. Baris yang ke-7. Ruwiya al-Bukhari, rawal Bukhariyu, ya, rawal Bukhariyu. Tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ali baiti thayyibin syahibin syahibin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ila an qala Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rawa meriwayataken Al Bukhari sapa Imam Bukhari ya. Wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani Allahu sinten Allah anhu saking Abu Hurairah meriwayatkan apa? Anna Rasulullahi ing setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika. Diriwayat Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Rasulullah yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kenapa kok disebut Abu Hurairah bapaknya kucing? Karena Abu Hurairah ini sahabat Rasulullah yang suka kucing. Beliau ini sahabat yang perhatian dan peduli dengan kucing. Maka disebut Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah. Terkenal dengan sebutan Ashabus Suffah. Sahabat-sahabat yang hidupnya hanya duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak punya keluarga. Hanya pokoknya ngaji sama Rasulullah saja. Ada seperti itu. Nah, di antara kamu mungkin ada yang mau seperti itu, ada yang nggak mau, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa sahabat Rasulullah itu kerjaannya hanya ngaji saja bersama Rasulullah. Paham? Hanya ngaji saja. Maka kalau kamu pergi ke Madinah di saat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ya, itu di belakang makam Rasulullah rumah itu ada pondok pesantren yang dulu dibangunkan, yang dibangun oleh Rasulullah. Gak besar kecil, ada rumah berapa. Untuk siapa? Untuk santri-santri kalangan sahabat Rasulullah yang terkenal dengan Ashabus Suffah, dan diantaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Masya Allah, jadi kadang 3 hari makan, 2 hari gak makan, 1 hari makan, 1 hari gak makan. Itu Abu Hurairah. Satu ketika beliau lapar 2 hari tidak makan, gak kuat. Akhirnya apa? Mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengadu, ya Rasulullah, saya lapar ya Rasulullah, ini sudah 2 hari gak makan. Akhirnya apa? Rasulullah SAW menunjukkan kepada Abu Hurairah di perutnya ini ada 3 batu. Berarti Rasulullah gak makan berapa hari? 3 hari. Abu Hurairah malu, kalau saya masih 2 hari gak makan, ini Rasulullah sudah 3 hari gak makan. Ini Abu Hurairah, Masya Allah, sahabat Rasulullah yang punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah, bahagia di surga. Itu Abu Hurairah. Nah, maka beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena beliau banyak duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi rumahnya itu di belakang rumah pas Rasulullah. Yang memberi makan ya Rasulullah, itu Abu Hurairah. Ada beberapa sahabat Nabi itu. Nah, apa kata Rasulullah? Idza dakhala Ramadan suffidatis syayatinu wa futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari. Idza dakhala nalikane manjing Ramadhanu apa bulan Ramadan, suffidat mongko den belenggu dirantai asyayatinu sapa pira-pira setan, wa futihat lan den buka abwabul jannati apa pira-pira pintu surga, wa ghuliqat lan den tutup abwabun nirani apa pira-pira pintu, abwabun nari apa pira-pira pintu neraka. Kata Rasulullah, idza dakhala, kalau masuk Ramadan, bulan Ramadan,
Sufidati syayatinu, setan ini dirantai, dibelenggu, gak bisa apa-apa. Makanya kan kalau di bulan Ramadan mudah bagi kamu untuk beribadah kepada Allah. Sholat berjamaah lebih mudah daripada selain bulan Ramadan, karena ada makhluk Allah yang namanya setan ini sudah dibelenggu. Tinggal hawa nafsu kamu. Paham? Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan kok tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Allah, ini parah orang ini. Kenapa saya katakan parah? Karena setan itu telah dibelenggu, telah dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa futihat abwabul jannati, dibuka pintu-pintu surga, dibuka. Jadi dibuka lebar-lebar. Mungkin ada orang yang ingin berbuat kebaikan, mendapatkan pintu surga ini, pintu surga ini, pintu surga ini. Jadi pintu surga itu luas, banyak sekali. Nah, setiap orang akan memasuki pintu surga ini sesuai dengan makomnya. Thalibul ilm punya makom sendiri. Kemarin itu saya mendengarkan ceramah. Ada salah satu ulama Syria menceritakan, satu ketika ada seorang laki-laki yang masih muda meninggal. Meninggal. Kemudian diantarkan oleh masyarakat. Ya, biasa kalau orang meninggal kan masyarakat pasti mengantarkan untuk menguburkannya. Nah, akhirnya diantarkan ke tempat kuburan. Ini bagian tukang kubur ini, ada seseorang namanya Hafar yang menggali kuburan atau yang tukang kubur. Nah, di saat mayat laki-laki pemuda ini diturunkan sama tukang gali kubur ini, dia melihat di dalam kubur itu ternyata lihat surga. Ada malaikat membawa mayat ini, dibawa keluar pergi. Pingsan dia. Pingsan. Akhirnya karena pingsan di dalam kubur diangkat sama orang-orang. Setelah itu ditutup kubur, cepat-cepat dikubur. Ditanya, dia cerita tentang bahwa ada malaikat yang membawa orang ini dan saya melihat kayak surga. Apa orang bilang? Kamu itu pasti nggak sadar ngomong itu. Kenapa? Paham? Pasti nggak sadar kamu sampai pingsan. Orang nggak percaya dengan tukang kubur ini. Nggak percaya. Dikira ini orang ngigo. Tahu ngigo nggak? Ini omong kosong ini paling. Akhirnya satu ketika lagi ini kakaknya meninggal. Tadi adiknya, sekarang kakaknya yang meninggal. Satu keluarga kakaknya meninggal. Sama dikuburkan, ya. Diantarkan jenazah, diantarkan sama masyarakat situ. Nah, tukang galinya sama orang tadi itu. Ya. Tukang galinya orangnya sama tidak berubah. Maka di saat dia memasukkan mayat ini, yang pertama adiknya kan, yang kedua kakak, dimasukkan ke dalam lubang kubur. Dia melihat surga di dalam kubur tersebut, itu surga, tapi nggak pingsan. Mayatnya diambil oleh malaikat, dibawa lari, dipindahkan ke surga, tapi nggak pingsan ini. Orang ini nggak pingsan. Akhirnya karena pertama takut, yang kedua nggak pingsan, normal. Hanya dikuburkan, selesai sudah, ya. Lalu sang tukang kubur ini yang menggali kubur ini tanya kepada keluarganya. Akhirnya diketemukan dengan ibunya, lalu berkata, "Wahai Amma, bebek." Orang Arab kalau manggil itu Amma, bebek. Saya telah menguburkan kedua anak kamu, yang pertama dan yang kedua. Tapi saya mendapatkan kejadian yang aneh.
Pertama saya cerita kepada orang-orang, nggak ada yang percaya sama saya. Tapi yang kedua sama, akhirnya mereka semua percaya. Yang ingin saya tanyakan, di saat saya mengkuburkan anakmu, aku masuk ke dalam kubur, nah aku melihat di dalamnya ada surga dan anak kamu ini dibawa oleh malaikat dimasukkan ke dalam surga itu. Sampai saya pingsan. Yang kedua juga sama seperti itu, tapi saya nggak pingsan. Saya ingin tanya, apa yang dilakukan oleh anakmu sehingga punya makom yang sangat tinggi di hadapan Allah? Beritahu aku. Tolong, aku ingin mengamalkannya. Maka sang ibu berkata, wahai anakku, ini anak saya yang pertama ini thalibul ilm, orang yang mencari ilmu, kemudian meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan posisinya, dan janji Allah thalibul ilm dimuliakan oleh Allah. Orang yang mencari ilmu. Seperti kamu semuanya ini, kamu punya posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah. Maka kamu harus menyadari itu. Jangan sampai posisi kamu ini rendah gara-gara apa? Ngikutin hawa nafsu. Kemudian yang kedua, memang ini anak yang saya ini, kakaknya ini bukan orang yang mencari ilmu. Tapi anakku yang ini, dia seorang pedagang dan yang membiayai adiknya untuk mencari ilmu, sehingga posisinya sama seperti adiknya, orang yang mencari ilmu. Maka kamu dalam kemuliaan, orang tua kamu dalam kemuliaan meskipun tidak mencari ilmu. Makanya sangat berbahagia kamu. Ini ada orang sudah di pondok pesantren, ini keluar dari pondok pesantren, ini aneh ini. Pada tempat yang mulia ingin keluar dari tempat yang mulia. Jadi di saat orang tua kamu membiayai kamu untuk mencari ilmu, berarti kamu meletakkan orang tua kamu pada posisi yang mulia, yang agung, yang mengantarkan orang tua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi thalibul ilm. Jadi sangat tinggi. Makanya orang-orang yang membantu mencari ilmu ini posisi sangat tinggi. Sehingga tidak heran Sayyidina Umar mengatakan apa? Ainu tullabul ilmi walau biqalamin maksur. Bantu orang-orang yang mencari ilmu meskipun dengan pena yang patah. Maksudnya apa? Membantu orang yang mencari ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Sebaliknya, orang yang mengganggu mencari ilmu, orang yang mencari ilmu ini akan dihinakan oleh Allah. Hati-hati kamu. Ingat, jangan sering ganggu, nyakitin temen, nggak boleh. Apalagi sampai nggak betah gara-gara kamu. Wah, hati-hati kamu. Kamu akan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berhadapan langsung dengan Allah. Ingat. Nah ini, kalau Anda membantu teman kamu yang nggak betah jadi betah, yang nggak mau cari ilmu mau menjadi cari ilmu, kamu punya posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kajian kitab ini ya. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Pintunya thalibul ilm khusus, pintunya pengusaha khusus, pintunya saudagar khusus, pintunya pejabat khusus, pintunya petani khusus. Semua orang punya pintunya masing-masing di surga. Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia menjalani kehidupan ini dengan bersyukur kepada Allah atau tidak. Nah, ini. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Makanya hawanya itu kalau di bulan Ramadan itu biasanya hawa penuh dengan ketenangan, hawa untuk bisa beribadah kepada Allah, hawa untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya di bulan Ramadan. Kita teruskan, warawa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhum. Warawalan ngriwayataken At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi,
wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah, wal Hakim lan Hakim, wa ghairuhum mamliyane Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hakim, an Abi Hurairah saking Abi Hurairah, qala dawu sinten Abu Hurairah, qala ngendika sapa sinten Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi daripada sabda Rasulullah? Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat sayatinu wa maradatul jinni. Idza kana nalikane ana apa awwalu lailatin kawitane malam min syahri Ramadan saking wulan Ramadan sufidat den rantai sapa asyayatinu pira-pira setan wa maradatul jinni lan jin-jin kang durhaka. Jadi idza kana awwalu lailatin pada malam pertama yang kemarin itu ya, min syahri Ramadan dari bulan Ramadan sufidati syayatin, setan itu dirantai oleh Allah. Awal Ramadan mulai. Wa maradatul jin, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang suka mengganggu manusia sudah enggak ada lagi. Hanya enggak usah takut jin. Yang takut jin itu di pondok ini apa namanya? Di kamar mandi ada jin, ada yang sudah, jinnya sudah enggak ada. Dirantai oleh Allah. Santri kok takut jin, aneh. Paham? Kalau kamu takut jin, akhirnya jinnya mengganggu kamu. Tapi kalau kamu nggak takut jin, jinnya takut sama kamu. Pilih mana? Jin takut kamu atau kamu takut jin? Jinnya takut kamu. Bagaimana caranya? Nggak usah takut. Kamu umpamanya di rumah kamu sendiri ada jin lewat datang, assalamualaikum waalaikumsalam. Gimana kabarmu wahai jin? Kaifa haluk? Bilang gitu ya. Sudah selesai. Kaifa haluk? Bikhair. Nah sudah selesai. Nanti lari sendiri. Tapi kalau kamu ketemu wah ini ada ini lah ya, diganggu terus kamu. Ini kaidah muamalah dengan jin. Kalau kamu takut maka jinnya akan mengganggu kamu. Tapi kamu jika tidak takut maka jinnya akan takut dari kamu. Itu kaidahnya. Paham? Itu kaidahnya. Makanya tidak ada yang namanya orang pemberani itu takut sama jin, enggak ada. Biasanya yang penakut diganggu jin itu. Paham? Masa santri Nurul Haya yang baca Rotibul Atos, wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kok masih takut kepada jin, itu gimana ceritanya? Paham? Wa ghuliqat, jadi di awal bulan Ramadan jin-jin yang durhaka, jin-jin yang suka mengganggu manusia itu dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani mendekat kepada manusia. Sudah enggak ada lagi. Wa ghuliqat lan den tutup apa abwabun nari, apa pira-pira pintu neraka. Falam yuftah minha babun, falam yuftah mongko ora den buka minha saking abwabun nar apa babun pintu. Wa ghuliqat ditutup abwabun nar, pintu-pintu neraka, dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Falam yuftah minha babun. Wa futihat abwabul jannati lan den buka apa pira-pira pintu surga. Falam yughlaq ora den tutup minha saking abwabul jannah apa babun pintu. Maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka semuanya. Ya. Kemudian wa yunadi lan manggil munadin. Munadin wong kang manggil. Nah, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah memanggil. Ini setiap malam itu dipanggil. Nah, yang tergerak di hatinya untuk bangun malam berarti dia mendengar panggilan malaikat. Kok dengan gak sengaja kamu langsung bangun malam, sholat, menangis di hadapan Allah, baca Quran, oh berarti ada yang memanggil di telinga kamu. Siapa itu? Malaikat. Karena setiap malam itu ada yang memanggil. Apa isi panggilannya? Ya baghiyal khairi aqbil, ho wong kang ngarepaken kebaikan, aqbil madhep. Wahai orang yang ingin berbuat kebaikan, ayo menghadap kepada Allah, ayo beribadah kepada Allah. Nah, di saat
Kok kamu menemukan orang nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bangun sendiri beribadah kepada Allah di malam hari, di malam Ramadan dengan sungguh-sungguh, berarti dia mendengar panggilan malaikat. Biasanya kamu mendengar panggilan siapa? Sahur, makan, sahur, makan. Ingatnya makan. Ingatnya makan atau ibadah? Hah? Sahur itu dipanggil-panggil, makan, sahur. Ingatnya makan atau ibadah? Nah ini. Kalau ingatnya kebaikan, ingatnya beribadah kepada Allah, beda. Wa ya baghiya syarri aksir. Oh, wong kang ngarepaken kejelekan, aksir, berhenti. Malaikat mengatakan, yang ingin berbuat kejelekan, berhenti. Maka sedikit sekali orang di bulan Ramadan dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan para malaikat Allah untuk memanggil hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini dengan panggilan kebaikan dan meminta mereka untuk berhenti dari berbuat maksiat. Makanya sedikit sekali orang bermaksiat di bulan Ramadan. Nah, ini. Kemudian walillahi utaqa'u minan nar. Walillahi lan iku kedue Allah utaqa'u utai pira-pira wong kang merdeka minan nari saking neraka. Nah, jadi Allah itu setiap malamnya itu ada banyak hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Ini nikmat yang terbesar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan malam Ramadan ini. Allah berikan ketentraman, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Nah ini perlu. Wa dzalika utai mungkun-mungkun walillahi utaqa iku kullalailatin, iku saben-saben malam. Ayo coba, setiap malam itu Allah memanggil melalui malaikat Allah. Dan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya kita di bulan Ramadan ini, khususnya di Asyur Awakhir, itu diajari membaca zikir asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, itu sampai akhir. Itu adalah wirid yang diajarkan oleh Rasulullah untuk di bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan Ramadan. Makanya para ulama, para kekasih Allah itu biasanya di bulan Ramadan memperbanyak zikir ini. Faham? Memperbanyak zikir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Kaifa la yaqdumul insanu aw la yuqaddimul insanu ala ma yuqaddamu alaihi min amril ibadati wa ta'ati fi hadhihi syahril azim. Kaifa la yuqaddimu, kaifa halikaya apa la yuqaddimu orang dahuluaken sapa al insanu menungso alama ing atase perkara yuqaddamu kang den dahuluaken apa alaihi ing atase ma min amril ibadati saking perkarane ibadah wa taati lan taat fi hadza syahri ing dalam bulan iki al azimi kang agung. Waqad ja'ala lan teman-teman dadiaken sapa Allahu Gusti Allah siyamahu ing puasa Ramadan kafaratan ing penghapus lima maring perkara dosa taqaddama kang luwes lewat apa ma minadzunubi saking pira-pira dosa. Bagaimana seorang manusia tidak mendahulukan dari apa yang telah diperintahkan, yang diperintahkan oleh Allah untuk mendahulukan dari urusan ibadah taat di bulan ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai kafaratan, penghapus terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya dalam Ramadan ini ada dua keistimewaan. Apa itu? Untuk jasad kita berpuasa. Jadi selama kamu sebelum Ramadan itu kan jasad ini kan tidak pernah berhenti, makan, minum gak pernah berhenti. Maka di bulan Ramadan itu diberhentikan untuk istirahat. Kalau enggak istirahat nanti repot, rusak. Maka jasad ini diistirahatkan dulu.
Berhenti dari makan, berhenti dari minum untuk istirahat. Supaya apa? Supaya sehat. Kemudian dari segi batin, nah, Anda bisa mendekatkan diri kepada Allah dari dua manfaat jasad dan batin. Itu Ramadan. Makanya tidak ada ceritanya orang puasa itu sakit, gak ada. Orang puasa itu yang asalnya sakit malah menjadi sembuh. Karena diberhentikan dari urusan yang gak benar. Yang suka makan pedas berhenti, yang suka makan Indomie berhenti. Karena Indomie itu bahaya sekali itu. Jangan sampai santri Nurul Hayah sering makan Indomie. Itu Indomie bahaya sekali itu. Berapa banyak orang meninggal gara-gara Indomie. Maka di bulan Ramadan berhenti mulai pagi sampai malam. Nanti maghribnya makan Indomie. Na'udzubillah min dzalik. Ya 2 minggu sekali lah, nggak apa-apa. 2 minggu atau 1 minggu sekali lah. 1 minggu sekali, jangan lebih dari itu. Ya 1 minggu sekali. Makanya kalau orang sering makan Indomie pasti dodol itu. Nggak akan cerdas. Jadi kalau kamu ingin cerdas, tadi saya katakan baca Quran sebelum subuh. Kalau ingin nggak cerdas apa? Banyak makan Indomie. Kalau ingin jadi bahlul, makan Indomie saja. Paham? Hati-hati. Fakot rawa. Ayo teruskan. Fakot rawa lan teman-teman meriwayataken sopo al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man utawi sapane wong iku somalamun poso sapa man Ramadhana ing bulan Ramadan imanan krana iman wakti saban lan krana ngalap pahala ghufira mongko den ampuni lahu maring man apa madosa taqaddama kang lewat apa ma min dambihi saking dosane man waman utawi sapane wong qoma iku lamuno berdiri sapa man Lailatul Qadri atau menghidupkan sapa man Lailatul Qadri ing dalam malam Lailatul Qadar imanan krana iman wakti sabanan krana ngalep pahala ghufira den ampuni lahu maring man apa ma perkara taqaddama kang lewat apa ma min dambihi saking dosane man. Nabi Muhammad mengatakan man soma barang siapa yang berpuasa Ramadan, bulan Ramadan. Tapi ingat tujuannya apa? Ini yang penting itu. Imanan karena iman kepada Allah itu. Jadi kamu jangan puasa karena terpaksa, enggak. Saya berpuasa karena menjalankan perintah Allah. Itu yang harus kamu bangun. Ilmu ikhlas. Karena Allah, berbuat sesuatu karena Allah. Kemudian yang kedua, wahtisaban untuk mencari pahala karena Allah. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang kalau dosanya sudah hilang, Anda tahu yang namanya kertas. Tahu kertas enggak? Kertas itu putih jadi hitam. Maka harus dibersihkan bagaimana supaya jadi putih lagi. Terang. Orang kalau sudah bersih, dosanya berkurang, dosanya hilang, dia tidak akan malas beribadah kepada Allah. Makanya kalau ada santri kok malas sholat jamaah, ini ada apa? Berarti dia banyak bermaksiat. Kalau ada santri dibangunkan sholat jamaah kok marah-marah, berarti dia bermaksiat. Pada hari itu dia banyak bermaksiat kepada Allah. Sehingga diajak berbuat kebaikan itu repot. Ada cerita. Dulu ada orang kaya raya. Dia punya toko material. Dulu. Ya. Di saat diajak ibadah kepada Allah, jawabannya apa? Ayo sholat jamaah. Jawabannya apa? Enggak, saya sibuk. Diajak majelis, jawabannya apa? Saya sibuk.
Sholat maghrib, ayo sholat maghrib. Saya sibuk dengan dagangan saya sibuk, ini banyak orang yang beli. Akhirnya pas meninggal, sebelum meninggal sakaratul maut, dipanggil para ulama-ulama untuk apa? Mengajari sang kaya ini agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa yang keluar dari mulutnya? Kul, katakan la ilaha illallah. Enggak mampu dia. Yang keluar apa? Paku, semen, batu. Sama, yang punya toko obat juga sama. Obat ini, obat itu. Yang tukang baju apa? Baju ini keluar di mulutnya. Kenapa? Karena di saat dia berusaha lupa dengan Allah Subhanahu. Tapi kalau ada saudagar kaya raya, dia punya toko material, dia punya toko ini, tapi termasuk ahli surga. Kenapa? Karena dia di saat berdagang masuk waktu zuhur, tutup sholat zuhur berjamaah. Akhirnya apa? Meninggal punya tempat di surga. Allah sediakan tempat di surga. Ini. Nah, kalau santri di pondok pesantren disuruh sholat jamaah malas, bantah, ini alasannya 100 alasan, bahkan sampai berdusta, sakit. Nah, mana ada sholat jamaah itu alasannya sakit, gimana? Maka santri yang seperti ini berarti di hari itu dia bermaksiat kepada Allah, tapi dia tidak sadar. Ada santri kalau nggak sholat jamaah maka itu menunjukkan Allah murka kepadanya. Kalau ada santri dia di pondok pesantren teman-temannya sholat jamaah sementara dia belajar ilmu agama, mempelajari, memahami tentang keutamaan sholat berjamaah dan yang lainnya, kemudian dia tidak melakukan sholat berjamaah, itu menunjukkan bahwa ilmu yang dia pelajari bukan manfaat untuknya tapi bahaya untuknya. Takut Allah murka, takut Allah benci. Ini harus kita takutin, ya. Ayo teruskan. Kaifa khaliqa apa la ora waqad khassasa lan teman-teman khususaken sapa Allahu Gusti Allah lisaimina maring pira-pira wong kang puasa baban ing pintu min abwabil jannati saking pira-pira pintu surga la yadkhuluha ora manjing ha ing abwabul jannah minal babi saking bab siwahum sapa liyane saimun. Bagaimana tidak, sementara waqad khassasa sungguh Allah telah mengkhususkan lisaimina bagi orang-orang puasa baban pintu, khusus pintu min abwabil jannati dari pintu-pintu surga la yadkhuluha minal babi siwahum la yadkhuluha tidak masuk minal babi dari pintu tersebut siwahum selain orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu punya pintu khusus. Nah, pintu yang namanya Ar-Rayyan itu pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Pintunya namanya Rayyan. Makanya ada nama, dikasih nama Rayyan. Itu nama daripada pintu surga yang mana pintu ini dikhususkan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Ada nggak namanya Rayyan? Ada. Waqad rawalan teman-teman meriwayatakan sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Sahl bin Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannati iku tetep ing dalem surga samaniyatu abwabin utawi 8 pira-pira pintu. Di surga itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Minha iku saking samania babun utawi pintu yusamma kang den namai apa bab ar-rayyana ing rayyan. Di antara 8 pintu itu ada 1 pintu yang namanya Rayyan. La yadkhuluhu kang ora manjing hu ing Rayyan illa shaimuna kejaba sapa pira-pira wong kang puasa. Jadi yang masuk pintu Rayyan ini
hanya orang-orang yang berpuasa. Ya. Makanya harus apa? Harus peduli dengan puasa ini. Ya. Kaifa la yaqbalu kaifa khaliqa ya apa la yaqbalu ora nerima sapa al insanu menungso ala taati ing atase taat fi hadza syahril azimi ing dalem iki bulan al azimi kang agung wa qad dakhara lan teman-teman nyimpen sapa Allah lahu sapa Allah Gusti Allahu maring man minal ajri saking pahala ma ing pahala layak turu kang ora terlintas apa ma lahu maring man ala balen ing atase ati mimma saking perkara tarakahu kang ninggal hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah likaromihi karena dermawane Allah. Kaifa la yaqbalul insan bagaimana seorang manusia tidak menerima ala taati untuk taat kepada Allah fi hadza syahril azimi di bulan yang agung ini wa qad dakharallah sementara Allah telah menyiapkan pahala minal ajri pahala bagi orang tersebut mala yakhturu lahu ala balin pahala yang tidak pernah terlintas di hati seorang hamba tersebut mimma tarakahu yang Allah tinggalkan yang Allah berikan likaromihi karena anugerah Allah karena dermawan Allah. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini kalau Anda umpamanya biasanya selain Ramadan dapat pahala 100, di bulan Ramadan dapat pahala 1 juta. Kamu sholat witir biasanya dapat pahala 100.000, di bulan Ramadan dapat pahala berapa? 1 juta. 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat bahkan beribu-ribu kali lipat. Pahala berbuat sedikit tapi pahalanya banyak. Makanya harus bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Yang belum sadar minta kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Anak putri yang belum sadar minta petunjuk kepada Allah di Ramadan. Ya Allah, saya ini kok belum jadi orang baik ini ya Allah. Sholat jamaah masih dipaksa-paksa, banyak alasan A, B, C ya Allah. Maka berikan petunjuk kepadaku ya Allah, lembutkan hatiku ya Allah. Minta kepada Allah yang sungguh-sungguh, maka Allah akan membuka pintu hati Anda. Nanti sadar dengan sendirinya. Siapa yang melembutkan hati? Allah. Hati yang keras menjadi lembut. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam hatinya keras, bahkan anaknya dikubur hidup-hidup. Tapi setelah masuk Islam hatinya lembut, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, hatinya rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad. Tidak ada waktu kecuali berjuang bersama Nabi Muhammad. Yang asalnya keras menjadi lembut. Ya. Faqad rawa. Satu hadis kita selesaikan, nanti setelah itu kita jawab pertanyaan. Wa qad rawalan teman-teman ngriwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah saking Abu Hurairah qala dawuh sapa Abu Hurairah qala ngendika Rasulullah sapa utusane Allah kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanah kullu amali bani Adam kullu amali bani Adam utawi amali ibni Adam iku yudha'afu iku dan lipat-lipataken kullu amali bani Adam al hasanatu utawi sak kebagusan iku asyru amthaliha iku 10 lipate kebagusan ila sab'i mi'ati dhifin maring 700 ambalan. Jadi setiap Bani Adam, amal Bani Adam di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. 1 dibalas dengan 10 bahkan sampai 700. Maka tadi saya katakan, kalau kamu biasanya sholat witir di selain bulan Ramadan dapat pahala 1000 maka atau dapat pahala 100, maka di bulan Ramadan dapat pahala 1 juta bahkan sampai 700 juta. Banyak enggak? Banyak. Dilipat gandakan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala qala ngendika Allahu sinten Gusti Allah illa shaum kecuali poso fa innahu mangka setuhune shaum iku li kedue ingsun. Kata Allah puasa itu khusus milikku kata Allah. Amalan-amalan yang lain itu bukan milikku tapi khusus untuk puasa itu adalah milikku. Maka siapa yang berpuasa berarti hubungannya dengan saya kata Allah.
Wa ana lan utawi ingsun iku ajzi balas sapa ingsun bi kelawan saum, dan aku yang membalasnya karena puasa milikku maka aku yang membalasnya. Ya da'u ninggal sapa wong ta'amahu ing panganane wong wa syahwatahu lan syahwate wong min ajli krana saking krana ingsun. Ya da'u karena seorang hamba meninggalkan makanannya, menahan lapar, menahan haus. Kenapa? Karena Allah. Wa syahwatahu menahan syahwatnya karena Allah, maka aku yang membalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi iku tetep kedue wong kang puasa farhatani utawi dua kebahagiaan. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Farhatun utai kebahagiaan inda fitrihi iku nalikane bukane wong. Coba kalau kamu buka, bahagia enggak? Seneng enggak? Siap makanan, nunggu apa? Nunggu buka. Ternyata siap makanan, ayam siap makanan, di depannya ada kucing makan habis. Gimana perasaan kamu? Marah enggak? Sudah dinanti-nanti ternyata gagal. Sama orang pacaran kayak gitu, dinanti-nanti ternyata diambil orang. Karena orang pacaran, dia terbiasa pacaran, maka dia terbiasa selingkuh. Ingat, dia terbiasa pacaran, maka dia terbiasa selingkuh. Maka jangan percaya dengan orang yang pacaran, karena dia terbiasa selingkuh. Mudah apa? Menyampaikan isi hatinya kepada orang. Kok mudah kalimat cinta disebarluaskan? Itu menunjukkan namanya suka bohong. Jual cinta namanya. Kalau sudah mengumbar cinta, diumbar kemana-mana, maka tadi saya katakan dia terbiasa untuk selingkuh. Gak usah percaya kamu, paham? Nah ini. Wa farhatun lan kebahagiaan inda liqa'i rabbih nalikane ketemu Tuhane. Shaim di saat bertemu dengan Allah dia bahagia. Kenapa? Dalam keadaan dia pernah berpuasa. Kemudian wala halufu fihi utawi baune cangkeme mulute wong kang poso, utawi baune mulute wong kang poso iku atyabu iku luwe wangi indallahi ing dalem ngersani Allah min rihil misik dari baune minyak misik menurut Allah. Maka jangan main bul enggak boleh. Baunya orang yang berpuasa itu lebih wangi dari baunya minyak tapi menurut Allah. Jangan dicoba-coba nanti ketemu temannya wangi kan? Enggak boleh. Wangi itu menurut siapa? Menurut Allah. Di akhirat nanti wanginya bau orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Oleh karena itu berangkat dari sini dalam madhab Syafi'i dimakruhkan siwak setelah bergesernya matahari, maksud duhur sebelum duhur dan sampai terbenamnya matahari. Kenapa? Kalau siwakan nanti baunya hilang, bau anunya ini. Ya. Paham? Makanya tetap supaya baunya sedap menurut Allah, bukan menurut kamu. Paham? Menurut Allah sedap, bahkan lebih wangi daripada minyak misik. As-saumu utawi puasa iku junnatun iku tameng. Puasa itu adalah tameng. Jadi kalau ada orang sering berpuasa, dia tidak akan banyak berbuat maksiat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mana pertanyaan? Assalamualaikum. Afan Kiai bertanya, bagaimana hukumnya jikalau kita menelan dahak tampak disengaja ketika sedang berpuasa dan dahak tersebut sudah berada di makhraj hak, sudah masuk ke dalam. Nah, bagaimana hukumnya menelan dahak? Karena enggak disengaja. Kalau lupa maka tidak ada apa-apa. Kalau lupa atau enggak disengaja, dahak keluar kemudian masuk dengan sendirinya enggak apa-apa.
Tapi kalau kamu tahu ini dahak keluar, kamu telan, batal. Kalau kamu tahu. Tapi kalau nggak sengaja nggak ada masalah. Gimana caranya supaya nggak batal? Dikunyah-kunyah, dihancurkan menjadi ludah baru ditelan. Maka rasanya nikmat. Menurut sebagian ulama ya, mayoritas ulama, sebagian ulama nggak apa-apa ya. Apakah jin dan setan bisa membunuh manusia? Nah, jin punya tempatnya, manusia punya tempat. Mengganggu manusia iya bisa. Makanya ada jin durhaka, setan yang durhaka. Orang sihir itu melalui jin. Paham? Orang mensihir itu melalui jin. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa apa itu? A'udzu bikalimatit tammati min syarri ma khalaq, di antara di situ jin dan setan. Paham? Itu di antara doa. Kamu ada di dalam Rotibul Atos enggak? Nah, itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya dijauhkan dari makhluk-makhluk seperti jin dan setan bisa menyakiti manusia. Nah, urusan membunuh yang bisa mencabut nyawa itu adalah Allah. Faham? Ada orang tertabrak ya kadang masih hidup, kadang mati. Faham? Tapi jin bisa menyakiti, bisa mengganggu, bisa. Itu jin. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita doa-doa. Ada doa di waktu pagi, ada doa di waktu sore. Sehingga di pondok ini diajarkan membaca Rotibul Atos. Rotibul Atos adalah kumpulan-kumpulan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dikumpulkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Maka disebut Rotibul Atos karena yang mengumpulkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Itu adalah wirid-wirid untuk pagi ataupun untuk sore, supaya kita dijauhkan dari apa? Dari jin setan yang mengganggu orang-orang yang kurang baik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Afwan, mau bertanya, apa hukumnya ketika sholat subuh saat kunut mainan jari? Gimana ceritanya main jari? Maka kalau kayak gini batal nggak? Nggak batal. Karena ini adalah gerakan yang kecil. Ini batal nggak? Nggak batal, tapi makruh. Batal enggak? Karena bukan gerakan yang kecil. Maka kalau kamu garuk-garuk gini enggak apa-apa, sampai 100 kali 200 kali enggak apa-apa garuk. Tapi kalau garuknya gini, nah itu tapi kalau garuknya hanya gini saja sampai 2000 kali enggak akan kayak gini. Nah, enggak akan tapi makruh. Wallahu a'lam bishawab. Mau bertanya, apakah puasa sunnah sebelum bulan Ramadan itu diperbolehkan? Boleh, bulan Sya'ban boleh. Tapi bagi orang yang belum tidak pernah puasa, maka masuk nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban maka hukumnya sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Bagi orang yang sebelumnya tidak puasa. Tapi kalau sebelumnya puasa, tanggal 12, tanggal 13 Sya'ban nanti sampai Ramadan puasa nggak ada masalah. Tapi dia nggak pernah puasanya di pertengahan Sya'ban, masuk tanggal 16 Sya'ban, maka hukumnya sebagian ulama makruh, sebagian ulama haram. Kecuali bagi orang-orang yang terbiasa puasa sunnah hari Kamis, hari Senin, meskipun itu tanggal 16 Sya'ban dan dia sebelum tidak puasa, tetap dihukumi sunnah karena mengikuti sunnahnya Kamis ataupun sunnahnya hari Senin. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya bersedekah atau beramal dengan menggunakan uang orang tua kita? Itu menunjukkan kamu cinta kepada orang tua, tapi jangan boros. Umpamanya kamu dikasih jajan per hari 20.000, 5.000 saya sodakokan, berarti itu uang kamu. Niatnya apa? Ini sodakonya orang tua, berarti kamu dapat pahala 2, pahala sodako, pahala berbakti kepada orang tua, dan orang tua kamu tetap mendapat
Lah, makanya kalau bersedekah niatkan untuk orang tua. Saya ulangi, kalau kamu ingin bersedekah, niatkan sedekahnya orang tua, maka kamu dapat pahala dua. Pahala apa? Pahala sedekah dan pahala berbakti dengan orang tua. Kamu dapat pahala, orang tua kamu juga dapat pahala. Kemudian, assalamualaikum. Tanya, bagaimana cara untuk menahan hawa nafsu? Lalu kenapa hawa nafsu masih ada di bulan Ramadan? Syukron. Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu kepada manusia untuk menguji, untuk melihat mana manusia yang sungguh-sungguh taat kepada Allah dan manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memasukkan manusia ini masuk surga semuanya bisa, tapi Allah ingin mencoba mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka nafsu itu yang asalnya ammaratul bisu'i akan menjadi baik kalau dikendalikan dengan baik. Sampai apa? Sampai an-nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Radiyatan mardiyah. Yang asalnya nafsu ini mengajak kemaksiatan dikendalikan, ya, dikendalikan sampai apa? Terkendali sampai pada titik terakhir yang disebut namanya nafsul mutmain. Nah, nafsu itu ada 7. Kalau saya terangkan di sini butuh waktu setengah jam, ya. Ini sih ringkasnya, ya. Terakhir nafsu namanya nafsul mutmainnah, yang asalnya ingin berbuat maksiat dikendalikan stabil sampai dia menjadi nafsul mutmainnah yang tenang, yaitu ridho, ingin mendapatkan ridho kepada Allah, ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Maka kamu sering membaca kitab Burda. Apa itu? Wan nafsu katifli in tuhmilu syabba ala khubbir radai wa in taftimhu yang fatimi. Wan nafsu, hawa nafsu itu katifli seperti anak kecil. Wan nafsu katifli intuh milu syab'ala. Kalau kamu biarkan anak kecil yang ini menyusu terus, maka dia akan nyusu terus. Wa intaftimhu, kalau kamu sape berhenti, maka dia tidak akan berhenti dari menyusu. Maksudnya apa? Hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau ingin nyusu terus sampai umur 3 tahun tetap nyusu. Tapi kalau diberhentikan, dipaksa, nangis. Pada hari itu nangis sampai 3 hari 4 hari seperti kamu dulu. Saya dulu, kamu sama. Nyusu selama 2 tahun, setelah itu disapi sama orang tuanya. Maka di saat disapi diberhentikan, menangis enggak? Nangis, sakit hati, sakit sampai 4 hari. Nah, sama hawa nafsu juga sama. Di saat dipaksa untuk berhenti, itu memberontak. Ini. Tapi nanti apa? Setelah itu akan normal. Maka sering saya sampaikan kepada kamu, kalau kamu mengikuti hawa nafsu tidak akan ada habisnya. Akan minta berbuat yang lebih dalam lagi. Itu hawa nafsu. Makanya caranya bagaimana? Dipaksa untuk berhenti. Berhenti sudah saya enggak mau mengamalkan ini. Ini kurang baik, ini mengantarkan saya menuju neraka Allah. Harus berhenti. Berat pada hari itu, goyang hatinya ini semuanya, ini orang dimarahin semuanya karena dia lagi menahan hawa nafsunya itu. Nanti setelah itu akan terkendalikan, maka menjadi normal. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, tenang, normal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau nggak dikendalikan, nggak dipaksa, dia akan minta nuntut yang aneh-aneh, minta ini, minta A, minta B, terus nggak akan ada selesainya. Nah, makanya saya ingatkan anak kelas 3 SMP ini biasanya itu masa pubernya ini. Anak kelas 1 SMA itu masih masa pubernya ini. Ini syahwatnya paling tinggi itu, keinginannya paling tinggi, harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Oke. Apakah makruh setelah waktu zuhur kita sampoan dan sikat gigi
saat berpuasa, ya setelah zuhur sikat gigi menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Kecuali menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat tidak makruh pakai siwak, sikat gigi juga sama pakai siwak. Tapi kalau pakai odol kemudian masuk ke dalam, batal puasanya. Ke dalam itu bagaimana? Sampai makhrajul ha. Makhraj ha, masuk ke dalam. Kalau odolnya masih di mulut batal enggak? Ya. Paham? Sampoan bagaimana? Mandi enggak apa-apa mandi, tapi kalau mandi litabarrut untuk mendinginkan di bulan Ramadan hukumnya makruh. Kamu zuhur mandi untuk apa tujuannya? Untuk supaya dingin, seger, maka makruh. Tapi jika masuk air melalui telinga, hidung, maka batal puasanya. Melalui berapa lubang? Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan belakang. Pakai sampo, mandi, dingin sekali, seger. Ternyata airnya masuk melalui hidung, masuk melalui telinga. Batal nggak puasanya? Batal. Dia harus qadha 1 hari. Kalau 2 hari berarti 2 hari. Paham? Kalau misalkan sedang puasa dan mengalami flu dan memakai inhaler, wah, apakah puasanya batal atau makruh? Nah, saya katakan usahakan nggak usah pakai inhaler, usahakan, ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, usahakan nggak usah pakai, ya, usahakan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Afan Kiai izin bertanya, bagaimana jika kita sedang berpuasa akan tetapi puasa kita itu makruh? Apakah kita mengganti puasa yang makruh tersebut? Tidak. Makruh itu tidak membatalkan puasa, tapi tidak mendapatkan pahala, tapi tetap puasanya sah. Paham? Itu makruh. Jadi makruh itu jika dilakukan tidak mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu namanya makruh. Tidak membatalkan puasa, puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Bagaimana hukumnya jika kita sholat tetapi tidak membaca bacaannya? Kalau yang penting baca Al-Fatihah, yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim sama Al-Fatihah sah, meskipun tidak membaca surat. Seperti sholat taraweh, imamnya kan Bismillahirrahmanirrahim, amin. Jangan terlalu cepat, normal saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, yang penting kamu baca Fatihah. Adapun baca ayat itu hukumnya sunnah. Jadi sah cukup dengan baca Fatihah. Kalau Anda menemukan imam bacanya cepat, lebih baik baca Fatihahnya bersama dengan imam, jangan nunggu imam selesai. Paham? Maunya imamnya kok cepat sekali. Nah, baca Fatihahnya ini jangan setelah imam baca Fatihah, jangan. Bacanya kapan? Bareng sama imam. Seandainya Fatihah kamu lebih cepat selesai daripada Fatihahnya imam, sah, enggak apa-apa, sah. Paham? Atau belum selesai baca amin, kamu ikut amin. Amin, nanti kamu teruskan lagi bacaan Fatihahnya, enggak apa-apa. Paham? Itu kalau kita menemukan imamnya, bacaan imamnya terlalu cepat. Ya. Wallahu a'lamu bis. So, ada lagi? Cukup? Nah, cepat. Mana sini? Mengapa jika dicuci orang lain kita harus mengatakan saya sedang puasa, dicaci maki? Ya, ini perintah Rasulullah SAW. Kalau Anda dicaci maki orang lain, dihina, kul Allahumma inni shaimun, dan itu adalah perintah Rasulullah SAW supaya pahala puasa Anda tidak hilang. Dan di dalam puasa dibutuhkan yang namanya kesabaran. Maka idza syatamahu, kata Nabi Muhammad, kalau ada yang mencaci maki kamu, maka katakan Allahumma inni shaimun.
Semisal ada orang yang mabuk di malam hari bulan Ramadan dan sadar jam 9 pagi, apa hukum puasanya? Nah, yang penting dia niat nggak puasanya, niat puasa nggak? Yang penting kembali kepada niat. Maka nanti kita akan bahas yang membatalkan puasa itu apa saja. Ada mughma alaih, ada nanti kita lihat majnun, gila itu bagaimana, ini haid, nifas, nanti kita akan bahas ya. Nanti namanya orang-orang yang mana puasanya itu batal. Adapun dia mabuk umpamanya, kemudian bangun jam 9, yang penting malamnya niat puasa, maka bangun jam 9 tetap sah puasanya. Faham? Lebih jelasnya nanti kita akan bahas khusus pemahaman ini. Faham? Wallahu a'lam bishawab. Afwan Yai mau bertanya, Kementerian Agama Indonesia memberikan label halal di setiap produk yang dipasarkan, apakah jika tidak ada label halalnya boleh untuk dipakai, dikonsumsi? Label halal itu menunjukkan bahwa makanan itu aman untuk dimakan. Kalau tidak ada label halal itu berarti ada keraguan, mendingan nggak usah dimakan. Tapi kalau kamu yakin bahwa itu halal, nggak apa-apa makan. Paham? Kalau kamu yakin itu halal. Tapi kalau nggak yakin nggak usah dimakan. Wallahu a'lamu bishawab. Afal yang bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa bosan di bulan Ramadan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ala bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Bosan karena Anda tidak melakukan apa-apa, hanya tidur makan sehingga kepala pusing. Bener nggak? Coba sekarang megang tasbih, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, nggak apa-apa. Minggu besok libur nggak? Nah, nggak apa-apa, nanti ngabuburit gantian, tapi putri atau dula putra nanti. Tinggal diatur aja, paham? Tinggal hati-hati di jalan, banyak mobil. Hati-hati di jalan. Bagaimana cara menghilangkan kegelisahan? Sama, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar, banyak membaca sholawat. Makanya kalau kamu lagi ragu tentang Allah, ucapkan la ilaha illallah Muhammad sambil melihat ke atas. La ilaha illallah kalau ragu tentang Allah. Kemudian kegelisahan, banyak istighfar, banyak baca sholawat. Insya Allah Allah akan memberikan kepada. Terus jangan banyak di kamar terus duduk di saung sambil baca wirid, sambil santai-santai gitu ya. Karena kalau di kamar terus nggak keluar itu menjadikan kepala pusing, jinnya masuk di kepala itu. Bagaimana ciri dabbah al-ard, dabbatul ard? Nah, ini nanti kita terangkan nanti tanda-tanda hari kiamat nanti ya. Nanti kita akan bicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita yang jawab yang pendek-pendek dulu. Nanti bisa ingatkan saya. Dabbatul ard. Jam berapa ini? Jam berapa? Bentar lagi. Nah, kita cukupkan di sini. Kita teruskan besok ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka fa'fuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jangan lupa besok harus bawa buku, enggak boleh enggak bawa kitab, harus bawa kitab. Supaya apa? Belajar pakai kitab. Berdoa masing-masing, sampaikan doanya kepada Allah. Jangan lupa orang tua kamu, guru-guru kamu semuanya, dan hajat kamu sampaikan kepada Allah. Ayo berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. واجعل من ذلك افتح لنا يا الله يا مقلب القلوب. يا الله يا الله يا رب. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.